adik-adik, kita bertemu lagi dalam sidang anak-anak online pagi ini ya. Bagaimana kabar kalian? Kakak harap adik-adik senantiasa dalam lindungan Tuhan, sehat selalu dan penuh dengan sukacita. Baik, sebelum kita mulai sidang kita kali ini, kita terlebih dahulu berdoa pada Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa buat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini kami bisa bersama-sama kembali datang kepadamu. Kami mau mendengarkan kisah-kisah dan cerita-cerita tentang Engkau. Tuhan, dapatkan telinga kami senantiasa mendengar. Oh Tuhan Yesus, buka hati kami untuk mendapatkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, kali ini kakak akan bercerita dengan judul Tuhanku bertujuan. Apa adik-adik? Coba diulang lagi. Tuhanku bertujuan. Nah, sebelumnya kakak mau bertanya nih pada kalian semua. Kita mengingat cerita-cerita kakak yang sebelum-sebelumnya ya. Kita mau review kembali bagaimana Tuhan menciptakan dan mengisi bumi ini. Ayo, siapa yang tahu kejutan apa yang Tuhan berikan pada hari yang pertama? Ya adik-adik, Tuhan menciptakan apa pada hari yang pertama? Terang. Nah, ya di hari kedua apa? Langit, ya cakrawala atau langit. Hari ketiga Tuhan memisahkan daratan dan lautan. Nah, dia memisahkan air ya, menjadikan daratan. Kemudian hari keempat Tuhan menciptakan apa adik-adik? Nah, benda-benda penerang di langit. Nah, ayo coba, kalian pasti tahu apa itu benda-benda penerang di langit? Ya, matahari, bulan, bintang. Ya, pada hari kelima Tuhan menciptakan apa? Ayo, siapa yang ingat? Ya, ikan, burung-burung, juga segala jenis binatang. Nah, adik-adik, setelah Tuhan selesai menciptakan dan mengisi bumi ini, Tuhan belum puas adik-adik. Kenapa belum puas? Karena masih belum lengkap. Nah, maka dari itu Tuhan menciptakan manusia. Nah, Tuhan ingin tujuannya itu bisa tercapai. Makanya dia menciptakan manusia. Dia menciptakan manusia dari debu dan tanah. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, ayo siapa yang tahu manusia yang Tuhan ciptakan pertama kali siapa? Ya, Adam. Nah, ketika itu Tuhan menciptakan manusia yang pertama yaitu Adam. Ketika di taman, semua binatang-binatang itu heran dan kaget adik-adik. Nah, kenapa mereka kaget? Karena yang Tuhan ciptakan itu sama persis dengan diri Allah. Bedanya kalau Allah bisa menciptakan, tapi kalau Adam tidak bisa menciptakan. Allah bisa untuk disembah, tapi kalau Adam bukan untuk disembah, tidak disembah ya adik-adik. Nah, secara luaran Tuhan menciptakan Adam itu persis sama dengan Allah. Tapi Allah belum puas. Karena apa? Adam harus diisi. Diisi apa adik-adik? Adam harus diisi dengan diri Tuhan. Nah, untuk mencapai tujuan dari Tuhan tadi, maka Adam harus diisi dengan Tuhan. Nah, seperti ini. Kakak memiliki
Apa ini adik-adik? Tahu enggak? Sarung tangan. Nah, sarung tangan ini dibuat sesuai dengan bentuk tangan, bukan? Ya kan? Nah, kalau ini sarung tangan dibuat sesuai dengan bentuk tangan, maka yang cocok untuk ngisi sarung tangan ini apa adik-adik? Coba kakak isi dengan pulpen. Kakak isi dengan ini pulpen lagi. Cocok tidak adik-adik? Bisa sesuai dengan tangan enggak? Bisa digerak-gerakin kayak tangan enggak? Enggak, masih ini. Tuh, masih kalau ditaruh di gini ya masih lemas gini ya. Karena enggak cocok. Sarung tangan ini cocoknya diisi dengan tangan. Nah, coba ya. Kakak masukin tangan kakak di sini. Cocok enggak ya ini kira-kira? Kakak isi. Nah, tangan kakak masukin ke sini nih. Bentar. Nah, ya sarung tangan tadi cocok bukan untuk diisi oleh tangan kakak. Sehingga nih, dadah adik-adik, halo loh. Bisa serupa dengan tangan, ya kan? Nah, adik-adik sama juga dengan diri Adam. Nah, Adam juga perlu diisi oleh Allah. Nah, bagaimana caranya Adam bisa diisi oleh Allah untuk mengenapkan tujuan Tuhan tadi? Nah, maka dari itu Tuhan menempatkan pohon apa yang di tengah-tengah taman? Pohon kehidupan. Nah, di situ Tuhan memberikan pohon kehidupan supaya Adam bisa memakan buah dari pohon kehidupan tadi. Nah, pohon kehidupan itu, nah ini kalau Adam makan buah pohon kehidupan, maka ia akan diisi oleh Tuhan. Kita juga perlu makan pohon kehidupan. Nah, bagaimana caranya makan pohon kehidupan? Nah, adik-adik, makan buah pohon kehidupan itu artinya apa? Makan buah pohon kehidupan itu artinya adalah menerima diri Tuhan masuk ke dalam diri kita. Adik-adik perlu diisi oleh Tuhan, kakak juga perlu diisi oleh Tuhan supaya bisa serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Nah, secara luaran kita sudah segambar dan serupa dengan Tuhan, maka perlu diisi oleh Tuhan supaya kita bisa sesuai, bisa persis dengan diri Tuhan. Nah, di dalam kita harus sama dengan diri Tuhan, baru bisa sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan manusia. Nah, apa itu menerima Tuhan? Gampang sekali adik-adik. Siapa yang mau di sini diisi oleh Tuhan? Nah, kalian pasti mau. Gampang sekali kok caranya. Bagaimana caranya? Nah, dengan kita berdoa kepada Tuhan, berbincang-bincang dengan Tuhan, juga bernyanyi. Nah, siapa ya adik-adik yang suka nyanyi, memuji nama Tuhan? Nah, kita menyanyi, memuji nama Tuhan. Nah, terus bagaimana lagi ya? Berseru. Nah,
Siapa di sini yang juga suka berseru? Nah, kita harus sering memanggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau diisi oleh Tuhan. Kita panggil Tuhan kita yuk. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, yang lebih sungguh-sungguh lagi ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Nah adik-adik, selain itu kita juga bisa diisi oleh Tuhan melalui apa? Melalui menghafal ayat Alkitab. Nah, tiap minggu kakak juga sudah kan memberi kalian ayat hafalan. Nah, itu bisa minta bantuan sama papa, mama, atau kakak untuk mengajarinya menghafal ayat firman Tuhan supaya Tuhan terus mengisi kita. Nah, kapan Tuhan mengisi? Kita harus diisi oleh Tuhan setiap saat adik-adik. Nah, setiap saat melalui kita memuji nama Tuhan, berseru kepada Tuhan, melalui berdoa atau menghafal ayat firman Tuhan, kita senantiasa diisi oleh Tuhan. Sehingga kita bisa segambar dan serupa dengan diri Tuhan. Akhirnya kita bisa mengekspresikan diri Tuhan. Nah, kalian senang kan kalau tujuan Tuhan bisa tergenapi? Nah, itulah tadi adik-adik tujuan dari Tuhan. Apa tadi? Yaitu Tuhan menciptakan manusia. Dia ingin mengisi manusia dengan dirinya sendiri. Nah, melalui apa tadi? Berdoa, memuji nama Tuhan, berseru kepada namanya. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri cerita ini, kakak ajak kalian untuk belajar menghafalkan satu ayat Alkitab ya. Nah, bisa minta tolong papa, mama, kakak kalian untuk mengajari menghafal firman Tuhan. Nah, ayat hafalannya ada di 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Kakak ulangi, 2 Korintus pasal 3 ayat 18 yang berbunyi, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Sekali lagi, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Ya, kakak ulangi lagi ya. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Nah, baik adik-adik, kalian di rumah bisa belajar menghafalkan ayat Alkitab ini ya. Nah, nanti bagi yang sudah menghafal bisa kirim voice note ke kakak. Nih kak, aku sudah hafal gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri, yuk kita sama-sama diisi oleh Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan ya. Sikap berdoa bagaimana? Tangan dilipat, mata ditutup. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu kali ini. Kami mau terbuka kepadamu supaya kami bisa diisi oleh-Mu. Melalui kami berdoa, memuji nama-Mu, menyeru nama-Mu. Tuhan Yesus, aku mau senantiasa tetap terbuka kepada Tuhan untuk diisi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Amin. Sampai di sini dulu sidang anak-anak kita.
kita ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.